Salam. Baik, saya melanjutkan apa yang saya sampaikan tadi pagi dari Daniel, kitab Daniel. Kalau tadi pagi saya bicara tentang sebuah tema, yaitu tema apa tadi pagi? Tidak ada yang tahu tema pagi tadi pagi. Tema apa tadi pagi? Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan baik. Tadi pagi saya bicara tentang setia, saudara. Generasi atau sesuatu setia itu sesuatu yang luar biasa. Saya bicara tentang setia atau Allah setia, bukti Allah setia kepada mereka yang telah terbukti setia. Jadi itulah tema kita pagi hari tadi, bukti dari Allah yang setia kepada mereka yang telah membuktikan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Tadi pagi tema kita, dan sore hari ini saya masih melanjutkan dengan satu tema, yaitu generasi Daniel. Generasi Daniel yang saya maksudkan adalah generasi yang setia dan berdampak bagi Tuhan. Nah, inilah tema kita, generasi Daniel. Generasi Daniel adalah generasi yang setia kepada Tuhan, sekaligus generasi yang berdampak bagi Tuhan. Mari kita baca dulu Kejadian Daniel pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 4. Sebenarnya seluruh pasal atau sampai pasal 6, tapi tidak mungkin kita baca semua. Saya bikin kesimpulan lewat tema tadi, yaitu generasi Daniel, generasi yang setia dan berdampak bagi Tuhan. Saya tidak tambah di tema tadi. Generasi Daniel adalah generasi yang setia, yang berdampak bagi Tuhan. Saya baca ya dengan cepat untuk kita sampai ayat 4 saja. Dari pasal 1 Daniel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semua itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Maksudnya dewanya orang Babel. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Ayat yang ketiga. Lalu raja itu bertitah kepada Aspenas, kepada istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dari kaum bangsawan. Saya baca ayat yang keempat, tidak dari sini, saya baca ayat yang keempat, yakni orang-orang muda. Perhatikan kata ini, itu sebabnya yang saya pilih jadi tema kita. Generasi Daniel, generasi yang berdampak, generasi yang setia kepada Tuhan. Perhatikan ayat ini yang menjadi dasar saya, yakni orang-orang muda yang tidak ada satu celah, yang berperawakan baik. Saudara lihat ini, yang memahami berbagai hikmat. Nah itu saudara lihat, berpengetahuan banyak dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdi. Saudara lihat, perhatikan ayat yang keempat di situ. Kalau saudara lihat di Alkitab saudara, itu jelas dikatakan mereka hidup tidak bercela. Artinya mereka, kalau saya terjemahkan, mereka setia. Nanti kalau saudara baca sampai pasal yang ketiga tadi pagi, api dipanaskan untuk supaya mereka menyembah dewa Babel, tapi mereka tidak mau. Mereka setia. Karena itu bukan hanya mereka hidup bercela, bicara tentang mereka setia, tapi mereka punya dampak. Di sana dikatakan mereka berperawakan baik. Bukan hanya berperawakan baik, mereka juga memahami berbagai hikmat. Bagaimana orang mau berdampak kalau mereka tidak mengerti, memahami hikmat-hikmat yang ada, baik hikmat Tuhan tentunya. Yang paling penting juga kadang-kadang kita betul dalam tanda kutip pengetahuan dunia. Jadi kita hanya bisa berdampak kalau kita memiliki pengetahuan bukan hanya tentang Tuhan, tetapi tentang dunia ini. Jadi contoh, kalau anak Tuhan tidak berperan di bidang kedokteran, kalau anak Tuhan tidak berperan di bidang apa? IT. Kalau saudara dengar hari-hari ini perdebatan teologi, yang orang-orang menyampaikan, menyalahkan teologi Kristen, menghina Tuhan kita, yang bisa membalas mereka adalah para apologet, dan itu adalah orang-orang yang memahami. Jadi mereka, kita bukan hanya diajak untuk hidup setia, tapi hidup berdampak. Saudara lihat ini, berbagai-bagai hikmat. Jadi artinya begini, saudara harus berdampak juga. Jadi orang Kristen bukan orang Kristen yang pasif dan bodoh. Orang Kristen harus memahami banyak hal. Saya sebagai hamba Tuhan harus memahami bukan hanya teologi. Jadi kalau saudara lihat kita menggunakan barang-barang teknologi seperti
LCD, ya, layar proyektor, itu bukan berarti kita tidak boleh memahami. Kita harus pahami. Ini masa-masa media, orang-orang berlomba media. Orang anak Tuhan harus pintar, bukan hanya di bidang saudara, bidang-bidang yang lain Anda pahami. Lihat hari-hari ini anak SD saya sudah dipaksa menggunakan teknologi. Jadi kalau kita para hamba Tuhan tidak memahami ini, kita menjadi orang yang tidak bisa bikin dampak apa-apa. Ya, saya coba-coba bikin page Facebook. Jadi dulu saya pakai Jerry Adu, tapi sekarang saya pakai page, fan page Pendeta Jerry Adu. Dan saya coba bertanya, mengapa saya harus menggunakan itu? Ada seorang dari Bali mengajarkan saya, Pak, kalau fan page itu bisa berdampaknya lebih dari sekedar Facebook. Kalau Facebook itu hanya 5.000 orang. Jadi kalau saya live, kalaupun semua teman saya yang ada 5.000 itu ikut, maka hanya 5.000. Tapi kalau fan page dia bisa sampai 1 juta orang. Jadi saya coba buat, dia bilang, saya tanya lagi, apa dampak yang lain? Bapak, bisa dari mana-mana orang bisa mengikuti Bapak. Jadi tidak saja mereka yang berteman, di luar yang mereka berteman. Jadi kemarin saya kasih tunjuk Ibu Lin, saya bilang, Ibu Lin, lihat ini ada, ya tidak banyak. Ada 4 orang di Amerika ikut, ada 4 orang di Hong Kong ikut, ada 2 di Singapura ikut, ada 4 di Malaysia ikut, dan beberapa negara Timor Leste. Saya berpikir begini, inilah generasi bukan hanya setia, tapi generasi yang berdampak. Generasi yang berdampak adalah generasi memahami setiap hikmat-hikmat, dalam tanda kutip ya, setiap pengetahuan. Saya baca lagi, dikatakan berpengetahuan banyak dan mempunyai pengertian tentang ilmu. Jadi saudara-saudara lihat, orang-orang yang tidak percaya Yesus, mereka pintar-pintar. Saudara, bahkan mereka pintar bikin bom. Apa artinya? Bahwa kekristenan harus juga memahami setiap bentuk-bentuk ilmu pendidikan yang ada. Jadi kalau saudara misalnya kuliah di bidang bisnis, kerjakan itu dengan baik supaya Anda mengerti bisnis yang baik, yang takut akan Tuhan. Kalau saudara seorang yang ambil program komputer, misalnya di programmer misalnya, saudara harus kerja baik-baik supaya jadi programmer yang cinta akan Tuhan. Jadi kita berdampak di semua lini kehidupan. Yang setuju katakan amin. Kekristenan bukan orang bodoh. Kalau saudara lihat Ahok, dia memahami semuanya. Jakarta begitu luar biasa karena dia bukan hanya pintar, dia bukan hanya takut Tuhan, dia mengerti IT. Sehingga kalau saudara lihat database, tidak ada orang berani korupsi karena dia bikin database yang tidak bisa orang langgar, sehingga orang marah. Apa artinya? Kita harus berdampak. Nah, saya tidak akan bahas itu, tapi kita maju. Jadi orang-orang yang cakap bekerja dalam istana raja, tanggung-tanggung. Saya pernah bilang bahwa jadi anak Tuhan harus jadi yang the best. Tak tanggung-tanggung mereka kerja di istana raja. Bagaimana kita bisa bertambah ke istana raja kalau kita tidak punya pengetahuan yang luar biasa? Kalau kita hanya tampil biasa-biasa saja, maka kita tidak pernah memiliki dampak apa-apa bagi dunia ini. Karena itu saya beri tema, jadilah generasi Daniel, generasi yang setia, namun generasi yang berdampak bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, selanjut saja pada slide selanjutnya saya katakan di sini, generasi Daniel adalah generasi yang mengambil keputusan hidup benar di tengah-tengah dunia yang tidak benar. Generasi dari yang hidup benar merupakan sebuah generasi yang dikaruniakan kepada Tuhan, yaitu generasi yang berprestasi bagi Tuhan. Tadi kita sudah lihat sejumlah prestasi dari mereka, yaitu 4 orang tadi. Nah, kalau saudara baca, sebenarnya ada 4 orang. Daniel itu Sadrak. Daniel, siapa lagi? Hanaya, siapa lagi? Siapa lagi? Kasihan sekali. Sudahlah, saudara baca. Ada 4 orang sebenarnya yang dipanggil. Tapi kenapa saya sebut Daniel? Kenapa saya tidak sebut 4 orang ini? Saya menyebut generasi Daniel karena ini ada di kitab Daniel, dan kayaknya dari 4 orang ini Daniel lebih menonjol. Karena itu saya sebut sebagai generasi Daniel. Daniel dan kawan-kawan maksudnya. Ya, biasanya kalau ada orang yang hebat disebut Jerry dan kawan-kawan. Itu tidak berarti Jerry lebih hebat dari orang lain, tapi mungkin sedikit menonjol. Lalu orang-orang ini juga orang-orang yang luar biasa. Karena itu saya memilih generasi Daniel, generasi yang setia dan berdampak bagi Tuhan. Nah, mari kita mulai membahas satu persatu apa yang saya sebut sebagai generasi, yaitu generasi yang
setia dan berdampak. Nah, tadi saya bilang sebenarnya ada 4 orang apa yang ada di situ kaki kiri. Saudara, di dalam ayat yang ketiga tadi dikatakan ada Daniel. Daniel itu namanya siapa? Belsasar. Hanaya itu disebut Sadrak. Misael itu namanya Mesak. Asaria itu namanya Abednego. Jadi ada 4 orang. Siapa? Saya sengaja baru munculkan. Daniel itu namanya apa? Belsasar. Hananya itu siapa? Sadrak. Misael itu namanya Mesak. Asaria itu namanya Abednego. Jadi orang yang nama Asaria, saya sekarang seorang dokter yang pernah kebaktian ini namanya Asaria. Jadi sebenarnya kalau saudara panggil dia Abednego sama dengan panggil dia Asaria. Ya, kalau saudara bilang Misael itu sama dengan saudara panggil apa? Mesak. Kalau saudara panggil Hananya itu sama dengan Sadrak. Daniel itu namanya Belsasar. Jadi 4 orang ini dibawa. Orang-orang ini takut akan Tuhan. Kalau saudara baca pasal 1, mereka disuruh begini, makan makanan raja, mereka tolak. Oke, saya tidak akan bahas itu. 4 orang ini adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan sekaligus berdampak bagi Tuhan. Kita mulai bahas apa yang saya maksud generasi Daniel, yaitu generasi yang setia dan berdampak. Generasi ini memiliki ciri, minimal ada 4 ciri dari generasi Daniel, dan kita harus mengikuti gerakan daripada generasi Daniel ini. Kalau Anda mau lihat sesuatu yang berdampak bagi dirimu dan bagi orang lain dan bagi bangsa ini, apalagi juga bagi gereja Tuhan, ada 4 hal yang harus Anda lihat menjadi ciri khas daripada generasi Daniel. Mari kita lihat. Yang pertama, apa itu generasi Daniel? Yang pertama, dia setia dalam hal apa? Yang pertama, dia setia hidup dalam kebenaran dan berprestasi. Jadi bukan hanya hidup dalam kebenaran, sekaligus dia berprestasi. Inilah generasi Daniel. Punya ciri pertama adalah setia hidup benar di mata Tuhan. Ayat yang ketiga, perhatikan ayat yang ketiga. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk apa? Membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja, dari kaum bangsawan. Yang tadi sudah disebut tadi, 4 orang tadi. Lalu ayat yang keempat, perhatikan ayat 4 tadi kita sudah. Jadi orang-orang muda yang tidak ada sesuatu yang apa? Yang apa? Yang tidak ada sesuatu yang apa? Yang celah. Artinya mereka memilih untuk hidup benar. Di lamping itu lanjut, yaitu adalah bicara tentang prestasi mereka. Jadi generasi Daniel adalah generasi yang setia. Pertama, setia dengan kebenaran, setia untuk hidup benar di tengah dunia yang tidak benar. Yang setuju katakan amin. Hari-hari ini orang mulai hidup tidak benar. Apapun yang tidak benar dianggap benar. Hukum menjadi terbalik. Orang yang punya tanah kalah dengan orang yang tidak punya tanah. Ya, saudara lihat hukum terbalik. Saudara lihat hukum terbalik. Ya, sekarang lagi heboh di hukum terbalik. Kalau masyarakat kecil PPKM, tapi pejabat bebas buat apa saja. Sehingga orang marah. Tapi anak Tuhan berbeda. Kita benar-benar ambil keputusan hidup benar di mata Tuhan. Saya memilih tema ini. Sebenarnya tema ini saya mau sampaikan pagi, tapi saya pikir anak muda lebih banyak. Saya mau ajak kepada kita, kalau Anda mau lihat Tuhan memberkatimu, berprestasi dalam hidupmu, maka tidak ada cara lain, hidup benar di mata Tuhan. Karena kalau saudara baca dari kata tidak bercela itu, muncullah kata-kata yang tadi ini: berperawakan baik, memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian ilmu. Orang-orang cakap dikatakan di situ, bekerja di rumah istana. Dimulai dari kata ini, yakni orang-orang yang tidak bercela. Jadi ini hanya second blessing. Ini hanya berkat daripada ketika mereka tidak bercela. Halo, kalau kau jadi anak muda yang hidup tak bercela, ini bagianmu. Tidak perlu menjadi doa saudara. Ini bagianmu, ini berkatmu. Dan kalau saudara benar-benar hidup benar, siapapun Anda di live streaming ini, saya mau ajak kita bahwa ketika engkau hidup benar, maka ini bagian saudara. Makanya minta maaf ya, saya tidak larang saudara live, saya tidak larang Anda selfie. Tapi kalau saudara selfie, hati-hati. Khusus anak muda di Nazaret. Kalau saudara melayani di sini, foto Anda harus foto yang benar. Sudah katakan amin. Video Anda harus video yang benar.
Saya paling tidak suka kalau saudara melayani di sini, tapi saudara foto menampilkan gambar-gambar yang tidak benar waktu saudara live. Ya, contoh yang paling gampang, saya lihat anak gereja kasih foto di Facebook, tapi kasih tanduk 2 di sini. Sudah tahu tanduk 2 itu bicara setan. Tapi dengan bangganya kita lalu masuk ke bilang berbeda. Kok beda nah? Tidak bisa. Ada amin? Ada amin? Kalau saudara bilang saudara anak Tuhan, fotomu jangan foto yang aneh-aneh lah. Amin? Semua orang lihat saudara, itu masalah. Ada amin? Saudara foto persis orang-orang dunia, ya apa bedanya orang dengan saudara dengan orang dunia? Apalagi saudara yang mau jadi hamba Tuhan. Foto ada laki-laki di samping saudara, tidak benar itu. Anak-anak muda foto di dalam kamar ada laki-laki, tidak benar. Saya tidak setuju. Kalau Anda mau lihat masa depanmu, saya harus jujur kepada saudara, harus hidup benar. Anda mau setuju atau tidak, saya tidak peduli. Gereja ini mengajarkan sesuatu yang benar. Kita bukan orang yang sempurna, tapi kita belajar untuk makin hari makin benar. Yang setuju katakan amin. Yang tersinggung katakan amin. Puji Tuhan, tidak ada yang tersinggung. Ngerti ya? Sudah mengerti saya di sini? Jadi ini hanya dampak, ini hanya second place, ini hanya kado. Kadang-kadang orang balik, kadonya dicari, kata kuncinya dihilangkan. Kata kunci adalah ini, yakni orang-orang yang tidak bersalah. Baru ini dikaruniakan kepada kita. Jangan balik. Yang saya mau sampaikan begini, generasi Daniel adalah generasi yang setia. Pertama dengan kebenaran, itu menjadi pokok. Makanya ditawarkan makanan, mereka bilang tidak. Uji saja kami dalam 10 hari apa yang terjadi. Alkitab mengatakan ketika mereka diuji, mereka jadi lebih baik daripada orang-orang yang makan satapan raja. Ya, sering saya bilang, jangan menyesal kalau engkau orang miskin. Lalu orang berkata, pantas saya tidak pintar. Karena orang kaya itu kan makanannya bergizi, minumnya bergizi. Kita ini, mereka itu 4 sehat, 5 sempurna. Kita ini 4 sudah tidak sehat, 5 apalagi. Bagaimana kita mau pintar katanya? Mi terus. Bagaimana kita mau pintar? Kampung terus. Bagaimana kita mau pintar? Makan kosong terus. Tapi saya lihat orang-orang yang, maksudnya beberapa pejabat NTT itu dulu lahir bukan orang kaya loh, saudara-saudara. Lahir orang miskin. Saya kenal beberapa petinggi di kota ini. Mereka lahir sebagai orang susah, bahkan pernah tinggal dengan orang. Saya tidak sebut karena saya takut orang ini tersinggung. Tapi saya dengar persis dari mereka sendiri. Mereka pernah tinggal dengan orang di kota Kupang ini, menjadi orang nomor 1 di kota ini. Saya tidak perlu sebut. Yang jelas adalah salah satu wali kota di kota Kupang. Itu membuktikan bahwa apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan engkau luar biasa, bukan apa-apa. Dan jadi mulai sekarang saya tidak akan lihat ada gambar-gambar aneh di Facebook Anda. Yang setuju katakan amin. Coba saudara tampil cantik. Saya jujur, saya puji beberapa orang di gereja ini. Ini mantap, ini cantik, bagus. Sebagai gembala saya suka begitu, mengerti ya? Ya, sebab saya juga orang yang suka gaya di foto juga. Saudara lihat foto saya ada di kursi, saya akan tersinggung juga dengan beberapa orang. Mereka tidak komen saya, mereka komen kursinya. Saya susun 5-6 kursi, mereka wah mantap kursinya, sampai 6 susun. Tapi bagi saya no problem. Bagi saya suka begitu. Kan itu lebih bagus kan? Saudara beli bibir merah pasang lalu saudara bilang ini terbaik. Kan mantap. Ada amin. Ada amin. Saudara kalau nyong tagan tong baru ini baru saudara bilang lihat. Wallahi. Ada amin. Belum ada
lagi, saudara palau-palau setelah tadi mau terputus, baru saudara menangis dan menangis dan menangis lagi. Yang kedua, generasi Daniel adalah generasi yang setia menyembah Tuhan atau setia dengan Tuhan. Mari kita baca ayat 14, ini ayat 14, ayat 18. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewanku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Ayat yang selanjutnya, ayat 15 dikatakan apa? Sekarang jika kamu bersedia dan kamu mendengar apa? Bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebah, gambus, serdang, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah apa? Menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Lalu ayat yang ke-16, ayat 16 tadi pagi menjadi ayat 16, 17 menjadi khotbah saya tadi pagi. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan menyembah dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan. Saya tadi pagi mendefinisikan setia itu begini. Setia itu begini, diberkati tidak diberkati harus setia. Menangis atau tertawa setia, karena dalam catatan ini dia bilang begini, kami dilempar ke dalam api, Tuhan akan tolong, kami percaya itu. Tapi kalau Tuhan tidak tolong, kami tetap menyembah Tuhan. Nah, ini yang disebut setia. Nah, dalam konteks ini yang poin kedua tadi saya bilang, setia dalam hal apa? Menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu kadang-kadang orang itu dipengaruhi dari luar. Kita seringkali bisa menyembah Tuhan itu dampaknya dari luar. Contoh, kalau suasana hati kita enak, biasanya kita lebih gampang menyembah, betul ya? Saya mau tanya saudara, ini suasana hatinya enak tidak? Besok mau dibakar atau sebentar lagi mau dibakar, beberapa detik tapi mereka tetap setia dengan menyembah Tuhan. Hari-hari ini orang menyembah karena digerakkan sesuatu. Dan saya sendiri mulai disadarkan oleh Tuhan, saya tidak boleh menyembah kalau saya hanya karena saya punya pergumulan. Banyak kali kita bisa menangis hancur hati bukan saat kita lagi aman, tapi waktu kita ada dalam beban, kita lebih gampang menyembah Tuhan karena kita merasa, aduh Tuhan saya punya beban. Sehingga baru saja kita duduk, kita nangis. Tapi pertanyaan saya, Anda nangis karena menyembah Allah atau Anda nangis mengasihi diri karena punya persoalan? Kita harus jujur. Karena kali air mata kita jatuh bukan karena kita kangen sama Tuhan, tapi kita sedang menangisi diri kita sendiri yang sedang punya beban dan persoalan baru. Tidak salah. Tetapi kalau itu yang harus menjadi dasar, maka 4 orang ini, khusus 3 orang ini, tidak akan bisa menyembah Tuhan. Tapi mereka menyembah setia apapun yang terjadi. Tadi dia katakan begini, kalau dia pembahasa sederhana begini, kalau Tuhan tolong kami menyembah, tapi kalau Tuhan tidak tolong kami masih menyembah. Wow. Kalau kita yang namanya setia menyembah, tidak peduli apapun keadaan, harus bisa menyembah. Keadaan mau berkat, keadaan mau susah, keadaan mau nangis, keadaan mau apapun, hatimu harus bisa menyembah Tuhan. Memang sulit, memang sulit. Makanya saya belajar dari Ayub. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama. Jarang-jarang orang mati dikatakan terpujilah Tuhan. Jarang-jarang. Tapi mau tidak mau itulah penyembahan sejati. Orang yang setia menyembah tidak dipengaruhi oleh sekelilingnya. Hatinya tetap terarah sama Tuhan. Ada amin. Hatinya tetap terarah pada Tuhan. Sekali lagi, setia menyembah Tuhan. Kondisi ini bukan kondisi yang baik untuk menyembah. Seperti hari ini,
Ini bukan waktu terbaik dari sisi manusia. Makan kurang, gaji dipotong karena biaya pandemi dan sebagainya. Bisnis turun, yang tadinya mungkin banyak sekarang turun. Lockdown membuat usaha-usaha banyak tutup. Siapa yang mau menyembah Tuhan? Tapi generasi Daniel adalah generasi yang tetap memilih menyembah Tuhan, sekalipun keadaan itu tidak memungkinkannya untuk menyembah Dia. Paulus dan Silas di dalam Alkitab juga berada pada posisi yang tidak memungkinkan menyembah, yaitu di dalam penjara. Saya belajar dari seorang bernama siapa namanya? Safrudin kan? Ya, Safrudin ya Bapak. Safrudin adalah seorang yang bertobat dari seberang. Ketika dia di penjara karena dia dianggap sebagai penghina agama seberang, saya masih ingat persis dia menyampaikan firman Tuhan dari penjara. Dia mengajak beberapa orang untuk percaya Yesus, dan dia mengajak orang berdoa di dalam penjara. Saya pikir kalau saya jadi dia, mungkin saya akan protes, Tuhan, saya terima Yesus sebagai Dia sebagai Tuhan, kenapa saya di penjara? Sekarang yang namanya Muhammad Kaci, apapun pandangan orang, tapi saya melihat bahwa ada orang-orang yang begitu berani menyampaikan firman Allah, dan hari ini di penjara. Mereka tidak peduli, yang penting mereka setia sama Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. Saya ingatkan saudara, menyembahlah Tuhan, hormatilah Tuhan, selama Tuhan masih kasih kesempatan kita dengan gampangnya menyembah Tuhan. Ada waktu di mana kita bilang apa? Ada waktu di mana Babel dalam tanda kutip akan memimpin dan orang tidak bisa menyembah Tuhan. Beberapa teolog mengatakan masa antikris nanti orang akan disisa dan harus meninggalkan iman, saudara. Kalau sekarang saja yang sudah gampang saja saudara malas beribadah, malas menyembah Tuhan, apalagi masa-masa itu nanti, masa kesukaran kata Alkitab. Ya, kalau kita praktek secara letterlak daripada Alkitab dikatakan yang ada hanya tanda-tanda antikris yang bisa berbelanja, makan minum. Sekarang kita bisa gampang makan minum saja tidak menyembah, apalagi zaman itu. Kalau kita tidak dilatih hari-hari ini untuk menyembah Tuhan dalam segala keadaan, keadaan itu akan menggilas Anda. Saya harus jujur kepada saudara bahwa saya sendiri cukup bergumul dengan menyembah dalam keadaan yang seperti ini. Menyembah dalam keadaan uang banyak itu gampang. Tidak usah jauh-jauh, tidak usah jauh-jauh. Anda menyembah dengan AC, dengan menyembah dengan kipas angin, dan menyembah tanpa kipas angin dan AC. Coba-coba. Beda. Sebenarnya tidak boleh ada beda. Panas kan? Saudara mau menyembah atau saudara mau kipas? Mau angkat tangan atau kipas? Ini bukan sekedar panas tanpa AC, tanpa kipas angin. Jadi kalau kadang-kadang saya menyembah, konsentrasi agak saya buyar waktu tiba-tiba listrik mati, keringat, panas. Saya tidak bisa menyembah, bukan tidak bisa menyembah, tapi agak terganggu. Konsentrasi terganggu karena panas. Bisa bayangkan ini panas api. Tapi mereka tidak berhenti menyembah. Sekarang orang lain tersinggung karena khotbah sudah tidak mau dengar firman, tersinggung dengan khotbah sudah tidak lagi mau menyembah Tuhan, tersinggung sedikit tidak lagi mau melayani. Ini mereka bukan tersinggung, ini api, tapi mereka mau setia melayani dan menyembah Tuhan. Ada amin, ada amin. Suara sedikit bawa paper, bawa perasaan, kasihan saudara. Di gereja kita dididik bukan hanya makanan lunak. Di gereja kita dididik kadang-kadang harus makanan keras. Ada amin. Saya tulis di sini generasi Daniel adalah generasi yang suka menyembah. Menyembah bukan karena jadwal,
Menyembah juga bukan karena ada sesuatu yang akan kita dapat. Menyembah itu memberi. Saudara tahu menyembah itu apa? Memberi. Banyak kali penyembahan kita salah, karena penyembahan kita itu untuk mendapatkan sesuatu. Jujur, kadang-kadang penyembahan kita salah, padahal penyembahan itu memberi. Kenapa saya bilang penyembahan itu memberi? Karena kita kasih dari kita ke Tuhan. Pujian kita, hidup kita, segala sesuatu yang kita bagi kemuliaan Tuhan itu menyembah. Tapi kadang-kadang kita terbalik. Menyembah itu kita dapat. Contoh, waktu kita menyembah, kita kepingin ada rasa hadirat Tuhan. Maksudnya ada sesuatu yang membuat kita bergairah. Itu bukan menyembah karena Anda ingin mendapat sesuatu, yaitu keinginan itu damai dan tenang. Betul, kita perlu damai. Tapi bagaimana mereka dengan yang tadi? Menyembah dalam hati ada damai? Tidak. Tapi karena mereka sadar bahwa menyembah itu memberi, bukan dapat. Berapa banyak kita menyembah? Ada satu lagu, kadang-kadang saya pikir betul juga ya. Kita menyembah supaya mujizat terjadi. Misalnya, sebenarnya tidak salah. Tapi menyembah itu memberi. Pujian Anda dan tidak ada motivasi apapun. Menyembah itu memberi, tidak dapat apa-apa pun tidak masalah. Zaman dahulu orang menyembah raja, dia tidak dapat apa-apa. Dia bilang yang mulia, yang terhormat, yang luar biasa. Dia tidak dapat apa-apa dari raja. Itulah menyembah. Menyembah bukan hanya harus dalam segala keadaan, tapi menyembah jangan pernah mengharapkan sesuatu. Tadi pagi saya jelaskan, pada waktu mereka memilih untuk setia dengan Tuhan, dalam konteks ini menyembah, mereka tidak pernah minta supaya api itu padam. Mereka tidak pernah meminta supaya mereka keluar dari api itu. Tapi pertanyaan saya, apakah Allah tinggalkan mereka? No! Allah yang bilang, keluar. Raja Babel yang melihat ada 4 orang, dan diantaranya seperti dewa. Apa artinya? Menyembah tidak usah ada keinginan apapun dalam hatimu, tapi Tuhan tahu diri untuk melakukan sesuatu bagi hidup. Saya meyakini Tuhan tahu diri. Tapi engkau harus menyembah dalam segala keadaan tanpa embel-embel. Demikian waktu saudara melayani, mungkin orang tidak memuji Anda, no problem. Mungkin orang tidak menganggap Anda, no problem. Tapi ketika engkau menyembah dengan sungguh, tadi dia bilang, lalu Tuhan hadir. Tadi pagi saya menjelaskan kehadiran Tuhan. Ada kemiripan antara Daniel pasal 3 dan Keluaran pasal 3. Pasal 3, Musa ditampakkan Tuhan, kehadiran Tuhan dengan belukar yang nyala tapi tidak terbakar. Tuhan seperti memberi konfirmasi lagi kepada Daniel, aku masih hadir. Caranya mirip, yaitu kalian lihat api nyala tapi kamu tidak terbakar. Persis dengan Keluaran pasal 3 itu. Itu bicara apa? Kehadiran Tuhan akan memunculkan kuasa yang tidak perlu diminta untuk seorang penyembah. Sekali lagi, kehadiran dan kuasa Tuhan tidak perlu diminta oleh mereka yang mampu menyembah Allah dalam segala keadaan. Dan dia tidak minta, atau Sadrak, Mesak dan Abednego tidak minta, tapi Allah berkenan hadir ketika orang-orang yang setia menyembah Tuhan. Ada apa ya? Jadi menyembah bukan bicara jadwal ya. Kalau kita mau jujur, banyak orang terpengaruh dengan kalau rame-rame menyembah, Bapak enak. Kalau saya mengantuk, sebelah masih bilang, ku menyembahmu, kita akan ikut, ku menyembahmu. Tapi paling tidak enak sendiri. Sampai ngantuk, sampai mau togoro. Ya? Tapi kalau ada banyak orang, kita ngantuk, orang ada menyembah, kita ikut. Tapi penyembahan yang sejati adalah penyembahan yang tidak dipengaruhi oleh apapun. Sekali lagi, penyembahan yang sejati tidak diganggu oleh apapun. Penyembahan sejati selalu mengarahkan pada kekaguman pada Tuhan, bukan pada yang lain. Orang kan bisa menyembah kalau dia dapat mobil baru sampai nangis-nangis. Oh, terima kasih Tuhan, aku dapat mobil yang baru, pacar yang baru. Tapi berapa banyak orang hidup susah masih bisa menyembah Tuhan? Jarang-jarang.
Ada amin. Itu berarti bukan Anda tidak perlu berkat, perlu. Tapi mau saya kita melangkah satu langkah. Ada tidak ada, tetap menyembah Tuhan. Yang ketiga, generasi Daniel adalah generasi yang setia beribadah kepada Tuhan. Mari kita lihat ayat pasal 6 dari Daniel ayat 5 dan 6. Saudara perhatikan ini baik-baik. Maka berkatalah, siapa? Di bawah juga ada juga. Kemudian pejabat tinggi dan wakil raja, tidak main-main ya aturan. Kita baru PPKM, baru wali kota yang suruh saja kita sudah taat. Ini kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja, wakil presiden satu kali yang bikin keputusan, bikin surat edaran. Raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Perhatikan, ini bagus. Makanya saya pikir awal ini bagus. Dalam hal pemerintahan, dalam dunia kerjanya Daniel. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia. Wow. Dan tidak didapatinya suatu kelalaian atau sesuatu yang kesalahan padanya. Kerja kinerjanya mantap. Ayat 6, maka berkata orang itu, kita tidak akan mendapat satu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali apa? Dalam hal ibadah kepada Allah. Wow. Daniel setia, Daniel pekerja keras, Daniel hebat, Daniel punya kinerja hebat, tapi ibadahnya juga hebat. Ada amin. Saudara, orang yang berdampak bukan hanya sekedar setia dalam beribadah, tapi di tempat dia kerja harus tunjukkan bahwa Anda punya kinerja yang baik. Ada amin. Kalau saudara bantu bos, saudara kerja yang baik, supaya jadi kesaksian bahwa wow, ini anak betul ya, dia setia beribadah, tapi di tempat dia kerja saya ini bagus sekali. Ini yang dikerjakan oleh Daniel. Tapi sekali lagi, yang disorot oleh Alkitab adalah ibadahnya. Kalau kita tarik apa arti ibadah, semua orang punya definisi. Ibadah itu ya seperti hari ini kita lakukan. Ada orang berkata senyum itu ibadah. Kalau begitu saya tarik kesimpulan, ibadah itu sesuatu yang kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan, itu ibadah. Tidur pun ibadah. Karena itu bilang sama mama, besok kita mau tidur di pagi sampai malam, karena itu ibadah. Nah, bukan. Itu udah pokok nanti. Semua yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, itu ibadah. Maka saya bilang, sebenarnya saudara tidak salah kalau saudara cantik di FB, tidak salah. Bagi saya itu ibadah. Bayangkan kalau saudara cantik, lalu tiba-tiba ada apa namanya akabri satu lihat, ih, Nona pun cantik lagi. Lalu dia bilang, lu tinggal di mana? Kupang. Yang paling saya suka kalau ditanya, lu gereja di mana? Nazaret. Bolehkah kita bangun rumah tangga bersama saya? Kalau saudara nikah di Nazaret, kan saudara mempermuliakan Tuhan. Ada amin. Jadi cantik itu penting. Tampilkan yang baik dari hidup saudara. Ada amin. Ada amin. Tampil yang aneh-aneh. Yang tersinggung angkat kepala. Hal baik. Tadi kami jalan-jalan makan-makan, ada yang foto saya dengan istri. Kan baik tuh. Saya tadi lihat bolak-balik. Ini saya putih karena memang saya putih, karena atau HP-nya yang terbaik. Tapi saya tidak lihat itu. Saya lihat adalah kami pegang apa nih, kuras sama-sama. Saya mau kasih naik besok. Bukan kurasnya yang saya mau tunjukkan. Saya mau tunjukkan bahwa Tuhan masih jaga saya berumah tangga sampai hari ini. Ada amin. Kami masih bisa makan sama-sama hari ini. Karena ada banyak ibu-ibu yang sudah tidak bisa makan sama suaminya karena telah dipanggil COVID. Sekarang ini bukan hanya dipanggil Tuhan, dipanggil COVID juga. Mari. Jadi kalau selama saudara masih dikasih izin makan sama-sama suami, makan sama-sama istri, makanlah dan fotolah. Tadi saya mau panggil istri saya, tapi dia tidak. Saya bilang, mama sini dulu. Saya mau ajar istri saya. Kalau mama tidak khotbah,
Setiap khotbah saya rekam di video, sehingga nanti kalau saya mati anak saya bilang itu udah tua model. Kalau mama tidak masuk di YouTube, setelah kita dua pergi ke rahmatullah, tidak ada lagi kenangan. Karena itu selama kita masih ada, pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Saudaraku hidup pesek, saya ajar saudara supaya di foto itu kelihatan tinggi. Foto jangan dari depan, dari samping, agak menyamping sedikit. Tidak apa-apa. Asal jong saudara jangan edit dia, tarik dia tambah panjang. Ketika nyong ketemu, hei, itu hari meternya tinggi mau di sini. Pelat ke pasir di padang bumi. Jadi maksud saya begini, intinya begini sih saudara, pakai semua untuk kemuliaan Tuhan. Saudara punya anting-anting pakai. Saya tidak larang, kan ada gereja larang pakai anting-anting, pakai lipstick. Saya di sini suruh, saudara. Kalau ada anak-anak pakai. Kalau ada emas, anting-anting itu seperti ring light, taruh di situ, taruh. Tapi bukan untuk kesombongan, loh. Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau ada, memang hidupnya benar-benar diberkati Tuhan. Kalau pakai habis dia bilang, lihat, rantai kapal pun melengkap di leher. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan kasih motor baru, pakai untuk Tuhan. Amin. Datang ibadah, bukan kaitan pagi saya bilang. Berdoa minta auto, habis auto pakai backing. Tiap minggu backing. Ada amin. Semua untuk Tuhan. Ada amin. Saudara gagak untuk Tuhan. Kita bikin kecewa orang tuanya semua. Laki-laki. Tuhan kasih saudara ganteng. Itu untuk siapa? Untuk siapa? Jangan kasih menang di semua orang tua dan semua. Itu bukan untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin. Kalau saudara cantik begitu, jangan kasih menang di orang tua dan nyong. Bukan hanya nona saya menang, nyong di mana? Hanya nyong itu buat tipu saya. Debat dia bilang tidak ada apa-apa. Lu putus, ada nona di belakang 8. Pulang saya ke rumah baru menang. Tuhan, setengah itu saja saya mama ya, bote ke bote inatara. Tapi dengan baik-baik. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin. Ada amin. Saya dapat pinjaman mobil Innova 2 bulan. Kadang-kadang manusia ya, sombongnya minta. Kadang-kadang saya jalan ketemu kawan itu, saya kasih turun kaca. Jujur itu manusia sekali. Pada dalam hati pinjaman. Tulis di depan hakim. Sehingga saya lewat polisi, kadang-kadang saya sengaja lewat dalam hati itu. Karena beliau sudah pesan, Bapak ingat, kalau orang tanya STNK, bilang saja di saya. Kalau mereka tidak terima, bilang saja hakim. Kadang-kadang kita ini pikir ada backingnya. Tapi sekali lagi, untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau foto sebenarnya di balik Innova, hanya saya takut begini. Tiba-tiba 3 bulan, orang tanya, Bapak, Innova di mana? Innova berubah, super, kijang super. Tapi maksud ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Semua yang kita punya ini sama seperti saya, titipan. Halo, cantik itu? Anda mau tahu bahwa memang titipan? Tunggulah setelah Anda umur 60, titipan sudah diambil. 20 cantik, 30 cantik, 40 cantik. Tunggu 50, gigi terlepas, titipan diambil. Waktu saudara senyum tidak lagi lebar-lebar. Dulu senyum, hahaha. Sekarang nanti setelah tua, tanda bahwa titipan sudah dimulai diambil. Ada amin. Semua ini titipan. Pintar juga itu titipan. 40 dah ingat masih kuat. 50 mulai lupa-lupa kunci. 60 semua tanya, kacamata di mana? Di atas kepala Bapak. Oh iya, minta maaf. Titipan. Jadi kalau daya ingat masih kuat, ingat lagu-lagu ini. Yang orang muda kalau nyanyi, ingat ini lagu-lagu ini. Saya ini kalau sudah tua, jadi saya harus butuh LCD. Kadang-kadang saya nyanyi, saya tunduk-tunduk, apa lagi?
Sehingga ketika MCD-nya lagi orang masuk di awal saya sudah. Kita bisa lupa semua titipan. Tapi sekali lagi setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Saya tanda saudara semua yang ada di sini. Saya berharap setelah saudara menikah, setelah saudara jadi pejabat, pesan ini masih sama. Tetap beribadah kepada Tuhan. Tetap beribadah kepada Tuhan. Saudara mau jadi apapun saya tidak peduli. Mau jadi pendeta puji Tuhan, mau jadi pengusaha puji Tuhan, mau jadi tentara, polisi, siapapun puji Tuhan. Tapi saya tidak akan peduli adalah saudara berkata, Bapak, saya sekarang direktur Bapak di bank A, bank C. Tapi saya masih ingat Bapak besar. Kalau jadi pejabat yang beribadah kepada Tuhan. Kalau jadi artis yang berada. Saya yakin pesimis ada artis. Saudara jangan pesimis lah. Saya yakin bisa jadi artis ini. Saudara lihat itu Tukul, wajahnya menarik. Saya yakin dia tidak pernah bermimpi saya jadi artis. Jadi, tapi kalau jadi artis ingat untuk kemuliaan, jangan kayak itu Mark Clark itu. Pernah tahu Mark Clark kan? Menyanyi untuk Tuhan, pakai salib, terpilih kawin mualah. Oi, keberhasilan untuk Tuhan. Ada amin. Ada amin. Jadi nanti saya bersyukur kalau sudah jadi pejabat, tapi saya lebih bersyukur waktu itu saudara berkata, Nike, saya lebih setuju kalau saudara hari itu akan menjadi orang yang beribadah kepada Tuhan. Saya lebih setuju waktu itu saudara menjadi orang yang cinta dalam ibadah. Saya baca mengenai seorang Kapolda yang hari ini jadi ustaz. Lepas dari apapun panggilannya, itu Kapolda, bukan Kapolda, Kapolri. Ya Kapolri ya. Saya lupa Kapolri atau Kapolda. Kapolri dulu jadi sekarang menjadi ustaz. Orang yang di agama Islam sadar bahwa jabatan bukan segalanya, tapi ibadah kepada Tuhan adalah segalanya. Sekarang ini orang diberkati malah tinggalkan Tuhan. No, makin diberkati ibadah makin harus lebih luar biasa. Ada amin. Dan yang terakhir, generasi Daniel adalah generasi yang setia dengan doa. Yang setuju katakan amin. Generasi Daniel adalah generasi yang setia dengan doa. Mari kita baca pasal 6 ayat yang ke-10. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti biasa dilakukannya. Saudara lihat ini ayat yang ke-12. Coba kita lihat ayat yang ke-12. Lalu orang-orang itu bergegas masuk mendapati Daniel sedang apa? Daniel sedang apa? Berdoa, bukan berdua. Halo orang muda, jangan pernah berdua tanpa berdoa. Saya sudah ulang-ulang bilang, sebab berdua tanpa berdoa setan ada di dalamnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bayangkan, bukankah Tuanku mengeluarkan satu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan, maksudnya doa, kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Tetapi Daniel tetap berdoa. Saya menyebut generasi Daniel adalah generasi yang berdoa. Kenapa Daniel harus berdoa? Karena dia harus menghadapi bukan hanya orang-orang fasik ini, tapi aturan-aturan yang membuat dia tidak bisa berdoa. Kota Kubang ini enak banget. Kita masih bisa ibadah dengan sekali-sekali saudara searching gereja yang ditutup. Ada, kalau saudara lihat beberapa kali YouTube saya lihat mereka beribadah, itu speaker dari orang-orang yang beragama seberang
putar di depan mereka, di depan pintu, mengganggu mereka untuk tidak bisa berdoa. Tapi saya lihat mereka terus berdoa. Ada orang berdoa di situ, gerejanya dibakar, gerejanya dilempar, pendetanya dibunuh, tapi mereka masih berdoa. Kenapa saya ajak menyinggung ini, saudara? Karena saya sudah lihat pernyataan dari hamba-hamba Allah besar seperti siapa namanya, Yonggi Cho, gereja yang punya jemaat jutaan, bukan hanya ratusan ribu, jutaan. Dia berkata, orang tanya, sukses karena apa? Doa. Khotbah yang luar biasa karena apa? Doa. Kenapa pelayanan besar? Doa. Semua dia jawab dengan satu kata, doa. Kenapa harus doa? Saya selalu bilang, doa itu mampu melakukan sesuatu di luar kemampuanmu. Jadi ketika kemampuanmu untuk mengatasi masalah tidak bisa, masih ada satu kata, doa. Waktu engkau tidak bisa melakukan sesuatu, masih engkau bisa lakukan dengan doa. Tidak ada yang bisa rubah. Tadi dikatakan, perkara ini pasti menurut undang-undang orang media, versi yang tidak dapat dicabut kembali. Tapi kalau saudara baca pasal 6, tadi pagi saya jelaskan pasal 6, Nebukadnezar bilang, siapa yang menghina Allahnya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, dia harus dipenggal. Padahal dalam catatan ini, saudara lihat, siapa yang berani cabut ini surat edaran ini? Tapi ketika orang-orang ini berdoa, pasal 6 terbukti dari kuasa doa. Keputusan itu bukan hanya dicabut, ada pembelaan Tuhan, yaitu dia berkata, siapa yang hina dan Allahnya Daniel, potong dia, rumahnya dirobohkan. Bayangkan. Jadi saya mau bilang kepada saudara, orang-orang muda, kalau engkau tidak latih engkau berdoa, maaf, engkau hanya hidup dengan keadaan yang hari ini yang engkau alami. Tapi kalau engkau hidup dengan doa, doa itu akan mengerjakan sesuatu dalam hidupmu. Dengan baik-baik, doa itu akan mengubah saudara, mengubah keadaanmu, mengubah situasimu, bahkan mungkin mengubah masa depan. Saya sudah dengar banyak orang-orang susah yang anak-anak jadi luar biasa, hanya satu impulsnya, mamanya berdoa, papanya berdoa. Saya kenal satu keluarga di Alor yang semua anaknya sarjana. Lalu saya tanya, Bapak, apa rahasia sampai semua anak ini sarjana? Dia jawab dengan sederhana, orang tua itu, anak pendeta, satu saja, doa. Dimanapun saya ingat saya anak, saya doa. Wow. Dia bukan orang kaya, saudara, itu keluarga. Saya tahu persis. Kawin juga lucu, kawin istri-istri sarjana. Ada satu yang tidak sarjana sebenarnya, tapi dia kawin laki-laki sarjana. Saya terlalu kagum, saya tanya. Tadi saya bilang, oh, rahasianya doa anak pendeta. Kalau Anda mau lihat anak-anakmu, hidupmu sendiri diangkat oleh Tuhan, jadilah generasi yang berdoa. Ada amin. Saudara mungkin tidak percaya, tidak masalah. Kita orang Kupang, kalau orang Kupang bilang ini sabar salah. Orang sering Kupang bisa bilang, mari kita bertaruh. Tapi saya tidak bertaruh dengan Anda. Saya hanya mau memastikan bahwa mulailah dengan doa. Saya percaya 20 tahun mendatang Anda akan lihat hasil doamu. Tanyalah Pak Kepiki Pon sebagai hamba Allah. Tanyalah pendeta-pendeta yang lain dari gereja ini. Tanya mereka. Mereka dipakai Tuhan karena apa? Doa. Tanyalah mereka, bagaimana mereka akhirnya bisa jadi orang luar biasa. Pasti jawabannya saudara, doa. Tanyalah mamamu, waktu bayi aku hampir mati, karena apa? Doa. Waktu dokter bilang, ini anak kayaknya tidak bisa umur panjang. Tanya mamamu, dia akan bilang, doa. Kalau begitu, mengapa Anda tidak berdoa? Berdoa.
pendeta doa setengah mati, Bapak 5 menit ketemu semua ngantuk. Latih. Doa itu tidak langsung jadi. Tidak ada orang doa langsung jadi. Semua hamba Tuhan pernah alami dulu. Doa 5 menit ngantuk, 10 menit ngantuk. Tapi heran Bapak Pendeta, kalau kita nonton sinetron, drama Korea, drakor, 5 jam tidak ngantuk. Itulah setan. Tadi saya bisa bahas, ya kata Pak Pendeta, kenapa saya sulit tidur? Tapi kalau saya baca Alkitab, cepat tidur. Jujur, halo, baca komik 2 jam tidak tidur. Tapi coba baca Alkitab, masa pasal 3, pasal 1 masih kencang, pasal 2 masih kencang, pasal 3 awal kencang, tengah redup, terakhir tak dibaca lagi. Besok pagi baru baca. Latih. Ini hari mengantuk 5 menit tidur, tidak apa-apa. Bilang Tuhan, Tuhan tahu keberadaan saya. Tidur saja. Tapi besok naik ada 6 menit setengah. 6 menit setengah tidur. Tuhan, Engkau memahami. Yang Tuhan tidak bisa pahami, kalau setiap hari Engkau bilang Tuhan, Engkau memahami. Jadi aku tidur saja. Saya jujur ada waktu, istri saya tahu. Ada waktu saya pulang cantik. Saya bilang Tuhan, Engkau baik. Saya mau tidur. Amin. Saya tidur. Tadi ada waktu saya beri waktu lebih lama dari Tuhan. Tapi kalau lu tiap hari bangun atau mau tidur langsung pelagi, saya takut. Tuhan bilang, aduh kasihan, ku ambil nafasnya hari ini, berhati-hati. Amin. Jadi doa itu, saya tahu anak-anak saya juga, mereka saya latih tidak sempurna. Kadang-kadang saya harus kagetkan mereka. Menyembah, saya kadang-kadang menyembah tidak tutup mata. Saya menyembah sambil lihat Tuhan, lihat anak-anak juga. Jadi kalau ngantuk tiba-tiba, haleluya, tidak masalah. Latih kan? Betul tidak? Mana orang yang belajar mobil langsung jadi? Langsung jadi? Tidak. Adik saya lupa rem mana ke rem mana. Ya itu biasa. Amin. Doa pun begitu. Jadi sekarang jangan pikir, oh saya bisa doa 5 jam 1 kali, 7 jam. Tidak. Dimulai dengan doa. Nah ini ya, jangankan doa mau tidur, makan saya tidak berdoa. Ayo, siapa yang makan tidak berdoa? Angkat tangan biar kita foto di hari ini. Makan saja tidak berdoa. Kadang-kadang kita ini begitu ya. Sampai di mulut baru lupa berdoa. Betul mulut. Tapi doa sudah tidak jelas. Bukan yang berdoa. Ada dari amin. Sudah lanjut masuk. Generasi Daniel, generasi yang berdoa. Siapa mau berdoa? Siapa mau berdoa? Alhamdulillah. Intinya begini, Daniel berdoa dan ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup mereka. Anda mau percaya atau tidak terserah Anda, up to you. Tapi dalam pengalaman saya telah melihat kuasa doa. Pembangunan kita ini rahasianya satu, bukan uang, bukan orang kuat, doa. Bukan orang kuat, saya harus bicara jujur supaya semua orang tahu. Bukan orang mampu, tapi kan ada jemaat yang berdoa. Kemarin ada pendeta datang, syukur Bapak Pendeta, iya. Apa rahasia? Doa. Oh gitu. Ya. Tidak hanya doa ya, tentunya kerja juga. Bayangkan kalau hanya doa saja. Tuhan, kami mau bikin tembok dalam nama Yesus. Tembok muncul. Tidak bisa. Tapi maksudnya doa dapat berkat lalu kita kasih orang kerja. Amin.
lalu doa, Tuhan jadikan AC di sana dalam nama Yesus. AC muncul, Fly namanya. Doa dan bekerja. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri.